Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ini masuk ke bab lain. Bab ini akan menjelaskan tentang digugurkan kewajiban dalam Islam kepada tiga macam orang, kepada tiga macam atau tiga jenis orang. Imam As-Siraji rahimahullah berkata, wa amma as-sabiyyu fala tajibu alaihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathatin anis sabiyyi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastayqadha wa anil majnuni hatta yufiqa. Amma as-sabiyyu, anak kecil, fala tajibu alaihi, dia tidak wajib melaksanakan puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin. Rufi'al qalam, asal maknanya diangkat pena, artinya tidak dituliskan. Maksudnya adalah digugurkan, ya. Digugurkan kewajiban kepada tiga macam orang, tiga jenis orang. Pertama, anis sobi hatta yablugha, terhadap anak kecil sampai ia baligh. Artinya anak kecil itu tidak punya kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam sampai ia baligh. Satu itu. Wa anin naimi hatta yastayqadha. Kemudian yang kedua, orang yang tidur sampai ia bangun. Orang yang tidur dia tidak punya kewajiban melaksanakan syariat Islam, puasa misalnya, hatta yastayqadha, sampai ia bangun. Gitu. Selama ia tidur dia tidak punya kewajiban apa-apa. Setelah bangun baru ia punya kewajiban lain. Wa anil majnuni hatta yufiqa, dan juga orang yang gila, ya, orang gila hatta yufiqa, sampai ia pulih dari gilanya. Orang gila itu tidak punya kewajiban apa-apa, tidak kewajiban menjalankan syariat Islam sampai ia pulih. Kalau ia sudah pulih, ya seperti orang-orang normal yang lain. Wa yu'maru bi fi'li li sab'i sinina idza ataqa shauma. Tentang hal ini nanti akan dibahas panjang lebar di penjelasan Imam An-Nawawi. Nanti akan dijelaskan tentang anak kecil, orang gila dan seterusnya, akan diuraikan nanti. Wa yu'maru bi fi'li li sab'i sinina idza ataqa shauma. Anak kecil diperintahkan sebagai latihannya untuk mengerjakan puasa kalau ia telah berusia 7 tahun. Idza ataqa shaum, kalau ia sudah mampu melaksanakan puasa. Sebagai latihan, anak kecil, anak-anak dituntut untuk melaksanakan puasa kalau ia ataqa shaum, sudah mampu berpuasa. Wa yudrabu ala tarkil asrin qiyasan anis shalah. Wa yudrabu, dan diperintah keras, ya. Bahkan kalau menurut teks di sini, yudrobu, dipukul dengan pukulan ringan, ya, kepada anak kecil yang telah berusia 10 tahun, ya, artinya diperintah dengan keras, dilatih dengan keras untuk melaksanakan puasa, ya, kalau ia kuat, ya, kalau ia mampu, kalau ia kuat. Liasisinin, kalau ia sudah berusia 10 tahun. Kiasan ala sholat, ini dikiaskan kepada kewajiban sholat. Kewajiban sholat juga kan begitu. 7 tahun dia diperintah untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah 10 tahun dia harus diperintah dengan keras, ya. Bahkan dipukul dengan pukul yang tidak membahayakan, pukulan ringan, untuk sebagai latihan teguran keras untuk melaksanakan sholat misalnya, ya. Fa'in balagha lam yajib alaihi qada'u ma tarakahu fi halis shighar. Kalau ia masuk usia baligh, menginjak usia baligh, anak kecil yang sudah menginjak usia baligh, jika ia sudah menginjak usia baligh, falam yajib alaihi qada'u ma tarakahu fi halis shighar, tidak wajib bagi anak kecil itu mengqada apa yang ia telah tinggalkan, ya, apa yang telah ditinggalkannya ketika ia masa kecil. Jadi selama masa kecil, selama anak-anak, ya tidak usah diqadha. Apa yang tinggal puasanya misalnya, ya tidak usah diqadha. Mengapa? Li'annahu law wajaba alaihi dzalika la wajaba alaihi adahu
Fisigori li'annau yaqdiru ala pilih. Karena logikanya begini, li'annau la wajaba alaihi, kalau saja qada itu diwajibkan kepada anak kecil yang telah baligh, yang telah menginjak usia baligh, wajib dia mengqada apa yang telah ia tinggalkan, misalnya puasa yang dia tinggalkan selama ia kecil, selama ia masa kecil harus diqada. Ya. La wajib balik atau sigor, logikanya kan berarti wajib puasa dilaksanakan oleh anak kecil. Sementara kan dikatakan tadi tidak wajib, rufi'al qolam, diangkat kolam, artinya digugurkan kewajiban kepada anak kecil ketika ia masih kecil sampai ia balik. Kalau tidak diwajibkan ya berarti tidak harus qada karena dia tidak diwajibkan. Wali anna ayyama sigor tatul, karena usia masa kecil itu kan relatif lama ya, panjang ya, tatul relatif lama. Masa kecil itu kan relatif lama. Misalnya ke baligh yang ukuran yang pertanda yang pertama tadi usia 15 tahun kan berarti 15 tahun kan panjang. Falau aujabana alaihi qadau ma yafutu saqqa. Falau aujabana, kalau kita mewajibkan kepada anak kecil mengqada apa yang telah ia ditinggalkannya selama masa kecil, saqqa akan menyusahkan, akan menyulitkan mereka. Asyarahu, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kata-kata Imam As-Siraji tadi. Hadal hadisu sahihun, hadis rufi al-qalamu an salasatin dan seterusnya itu, ini hadis sahih kata Imam An-Nawawi. Rawi Abu Daud wa Nasai fi Kitabil Hudud, Imam Abu Daud dan Imam Nasai meriwayatkan di dalam Kitabul Hudud. Wa min sunanihima dari kitab sunan mereka. Jadi di dalam Imam Abu Daud di dalam sunannya, Imam An-Nasai dalam sunannya meriwayatkan hadis rufi al-qalam itu di dalam kitab mereka, dan mereka menyatakan ini sahih. Min riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bi isnadin sahih. Riwayatnya dari Imam Ali ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. Waraw Abu Daud aidan fil hudud wa Nasai wa Ibnu Majah fi kitab at-talaq min riwayat Aisyah radhiyallahu anha bi isnadin hasanin, dan meriwayatkan kepada hadis tadi, hadis rufi al-qalam an salasin, juga di dalam kitab Abu Daud di dalam kitab Hudud, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab at-talaq, riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bisnadin hasan, dengan isnad yang baik, yang bagus. Wa ma'na rufi al-qalamu imtina'ut taklif, imtina'ut taklif. Wa ma'na rufi al-qalamu, makna atau arti atau maksud dari rufi al-qalam, hadis di atas tadi, rufi al-qalamu an salasatin anis sobiyyah hatta yablugha, wa anin naimi hatta yastaiqadha, wa anil majnuni hatta yufiqa. Itu maksudnya rufi al-qalam itu imtina'ut taklif, artinya digugurkannya kewajiban, digugurkannya perintah ya, digugurkannya perintah, digugurkannya kewajiban. Li'la annahu rufi abadawatihi, bukan maksudnya digugurkan setelah ditetapkan. Digugurkan saja sejak awal. Sejak awal memang tidak diwajibkan kepada mereka, kepada anak kecil, kepada orang yang sedang tidur, kepada orang yang gila, orang gila misalnya. Itu memang dari awalnya dia tidak diwajibkan, bukan tidak diwajibkan setelah ditetapkan, bukan. Tetapi memang dari awalnya tidak diwajibkan kepada mereka itu. La annahu rufi'a badawati, tidak digugurkan setelah ditetapkan, tidak. Wa qalu law wajaba alai adauhu yantaqadu bil musafir fa innahu yaqdiru alal ada wala yalzamuhu wa yalzamuhul qada. Tadi perkataan Imam As-Siraji rahimahullah mengatakan la wajaba alaihi adauhu, berarti wajib mengerjakannya. Di atas kan tadi begini, lianau la wajaba alaihi dzalika la wajaba alaihi adauhu fi sighar lianau yaqdiru ala fi'li.
Kalau kodo itu, kalau mengganti puasa itu diwajibkan kepada anak kecil ketika ia masih kecil, la wajaba alaih adu fisikor, berarti puasa itu diwajibkan kepada anak kecil ketika ia masih kecil, padahal dia tidak mampu mengerjakannya. Maksudnya begini, itu menjelaskan yang takodu bil musafir, itu berlawanan dengan atau kontra ya, berlawanan dengan orang musafir, orang yang dalam perjalanan. Painau yakdir walal ada. Sebab orang musafir itu mampu melaksanakan puasa misalnya. Walayal zamuhu, tetapi dia tidak diwajibkan. Wayal zamul kodo, tetapi dia wajib kodo mengganti di hari yang lain. Beda tuh. Jadi kalau anak kecil memang dari awalnya dia tidak wajibkan, berbeda dengan orang musafir, dia wajib melaksanakan puasa itu. Makanya wayal zamuhul kodo, wajib bagi orang musafir, orang dalam perjalanan itu kodo, mengganti puasanya. Wadalilu sahihu ayuqola, dan ada dalil yang sahih yang mengatakan begini, kata Imam An-Nawawi, zamanus sobi laisa zamanut taklif bil hadis. Usia kecil, usia masa kecil itu laisa zamanu taklif, bukan usia pembebanan. Ada hadis yang menerangkan itu. Jadi zamanus sobiyi laisa zamanu taklif. Usia kecil itu, usia anak kecil itu bukan usia pembebanan kewajiban, karena berdasarkan hadis yang menyebutkan hal itu. Wal qadau innama yajibu haitsu yajibu bi amrin jadid. Kodo itu bisa jadi wajib, haitsu yajibu bi amrin jadid, kalau ada perintah yang baru. Walam yajib fihi amrun jadid, sedangkan tidak ada perintah yang baru. Jadi kodo mengganti apa saja, misalnya puasa atau sholat itu berarti harus ada amrin jadid, perintah yang baru. Sementara ini tidak ada perintah yang baru, tidak ada perintah yang baru yang memerintahkan untuk mengkodo, tidak ada. Makanya tidak harus mengkodo anak kecil yang tidak melaksanakan syariat Islamnya, tidak usah dikodo. Tidak puasa misalnya, ya tidak harus dikodo puasanya karena tidak ada perintah untuk itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.